Saleh Ja'farwi, beliau adalah sosok mata terakhirnya dunia terhadap Gaza. Masyarakat Gaza itu tinggalnya itu berdampingan sama masyarakat penjajah. Ada orang-orang yang sudah terbiasa dengan pendampingan atau hidup berdampingan itu. Ada orang-orang yang tidak suka dengan aksi bersenjata, dengan jihad fisabilillah. Jadi mereka tuh maunya diplomasi aja. Ada juga memang mereka ini orang-orang problematik dari dulunya. Dan kesyahidan beliau terjadi bukan karena musuh, karena saudara sendiri. Siapa sih mereka ini? Saleh Ja'farwi, beliau adalah sosok yang mungkin bisa dibilang wajah atau juga mungkin mata terakhirnya dunia terhadap Gaza, yang kita selalu ikuti karena teman-temannya satu persatu Anas meninggal satu persatu ya, yang kita lihat profil-profil di depan sosial media satu persatu udah syahid. Saleh saya pikir adalah yang selamat ketika sampai akhirnya ceasefire, dia bertakbir happy dengan keputusan ini, tapi ternyata beliau juga syahid. Yang mirisnya, syahidnya bukan oleh drone, bukan oleh bom, tapi oleh bangsa sendiri. Yaitu ternyata terbuka di sini, pengkhianat ada di dalam Gaza. Langsung aja untuk membahas ini kita akan ketemu dengan Syekh Ammar yang tentunya juga melihat info dari dalam seperti apa, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa hari yang ini, beberapa belakangan ini kan viral dan mengejutkan. Ya, karena sosok itu sosok familiar banget kan. Setelah dia siapa berarti ya? Wissam paling ya. Udah di luar. Oh, Wissam di luar ya? Iya, udah di luar. Oh, siapa ini dalam kalau gitu? Ismail Jud paling ya. Ismail Jud ya. Jud, Abud, masih di dalam. Masih dalam ya. Nah mereka ini satu persatu wajah yang familiar pun tereksekusi satu persatu. Tapi waktu antum denger gimana? Pertama kaget ya, jelas karena ini lagi kejahatan senjata. Dan kesyahidan beliau terjadi bukan karena musuh, karena saudara sendiri. Ya itu dia. Itu masalahnya. Kita pernah bikin konten mengenai itu, mengenai siapa popular group kan gitu ya. Walaupun dengan data yang bisa kita saring dari luar gitu kan. Kita pikir ya nggak sebesar itu gitu. Ternyata langsung melakukan hal ini kan, itu benar ternyata. Yang dia ngambil bantuan donasi juga gitu ya. Betul. Merampas juga. Betul. Kemudian apa yang mereka lakukan jadi wajahnya pasukan perjuangan soalnya melakukan itu gitu. Nah itu dia. Siapa sih mereka ini? Nah jadi kalau ditanya siapa mereka, itu nggak lepas dari sejarah bebasnya Gaza dari cengkraman penjajah pada tahun 2005. Sebelum itu kan masyarakat Gaza itu tinggalnya itu berdampingan sama masyarakat penjajah. Ada Poros Morak, Netzarim, Philadelphia, itu kan tadinya itu pemukiman Yahudi, gitu loh, yang diambil secara paksa lah gitu loh oleh orang-orang Yahudi ini. Tahun 2005 mereka pergi, dan ini tentu meninggalkan sejumlah PR. Ada orang-orang yang sudah terbiasa dengan pendampingan atau hidup berdampingan itu. Ada orang-orang yang tidak suka dengan aksi bersenjata, dengan jihad fisabilillah. Jadi mereka tuh maunya diplomasi aja. Ada juga memang mereka ini orang-orang problematik dari dulunya. Jadi kompleks dan nggak cuma satu keluarga. Nggak hanya keluarga Abu Shabab, ya, tapi ada juga keluarga Abu Mughzaib, ada keluarga Al-Mujaidah, ada keluarga Dakhmash. Pelaku pembunuhan Saleh Al-Ja'farawi adalah keluarga Dakhmash. Itu adanya di Gaza Utara, sedangkan di Gaza Selatan yang mengambil bantuan kemanusiaan dan lain-lain sebagainya adalah keluarga Abu Shabab. Ini gimana ya? Mereka ini nyulik ini apa namanya? Katanya dipersenjatai ya. Nah, mereka jadi gini, agak rumit ya bilangnya ya. Pasca dulu penjajah meninggalkan Gaza pada tahun 2005 dan Gerakan H memenangkan pemilu setelah itu, kebijakan pertamanya adalah melucuti semua senjata yang dimiliki oleh penduduk Gaza. Karena pada saat Intifada pertama, kedua, semua warga Gaza pada saat itu memiliki senjata untuk melawan. Semua. Ya mayoritas lah ya kita tahu ya. Lalu yang kemudian Gerakan H tidak ingin mereka berubah menjadi milisi-milisi sendiri-sendiri yang bisa mencetuskan perang. Lalu kemudian semua warga Gaza nanti kena. Akhirnya kebijakan pertamanya adalah mereka dilucuti. Nah ketika mereka dilucuti inilah sebagian ada yang tidak mau. Itu yang pertama. Nah termasuk diantaranya keluarga Abu Shabab, keluarga Dakhmash, keluarga Halas dan lain-lain sebagainya dulu. Dan
ketika pecah perang Suriah dan munculnya Daesh yang diprakarsai oleh Al-Qaeda di Irak, sebagian di antara mereka juga ngaji ke situ. Dari Gaza? Iya. Kok bisa keluar tuh? Kan saat itu masih bebas, masih bisa keluar masuk dan lain sebagainya. Mereka ada yang ke Jordan, ke Lebanon, ada yang ke Suriah, ada yang ke Mesir dan lain sebagainya. Lalu pulang, kemudian mereka membentuk milisi. Ini awal sejarahnya nih. Termasuk diantaranya Abu Shabab ini gitu ya. Dulu nama pasukannya itu Jaisul Islam, mengikuti nama pasukan yang ada di Suriah. Padahal ini beda, Jaisul Islam Suriah dengan Jaisul Islam yang ada di Gaza ini dua entitas yang berbeda. Nah, kemudian mereka beberapa kali bahkan mereka ini operasi bersama dengan Gerakan H, operasi penculikan, operasi penanganan apa dan lain sebagainya. Tapi di satu titik setelah Yahya Sinwar terpilih menjadi ketua Gerakan H di Gaza, maka yang terjadi saat itu mereka sudah tidak sepaham lagi. Kenapa? Satu, mereka ingin menegakkan pemerintahan sendiri di Gaza. Kan kita tahu ya, elemen gerakan seperti ISIS maunya ngapain sih? Kan maunya mereka menegakkan pemerintahan sendiri, menegakkan pemerintahan Islam. Dan bagi mereka pemerintahan Gerakan H tidak terlalu Islami menurut mereka. Itu aja udah nggak terlalu Islami menurut mereka. Padahal kita tahu Gerakan H itu adalah gerakan yang sangat Islami, relatif paling Islami. Kalau nggak salah kan kelompok IS ini kan bentukan ini Paman Sam itu. Nah, kita tahu kan hari ini mereka inilah yang menerima senjata dari penjajah. Sama aja sebenarnya. Kan kita tahu akhirnya, dan gerakan H udah tahu dari dulu. Makanya mereka kemudian diperangi, dilucuti dan seterusnya. Dan di antara mereka ini ada juga yang karena mungkin bisa jadi doktrin menghalalkan yang haram untuk berjihad kali ya. Jadi mereka itu ada yang jualan narkoba, residivis gitu ya. Hah? Iya, di dalam situ. Termasuk Yasir Abu Shabab itu residivis. Keluarga dengan alasan untuk pendanaan itu. Alasan pendanaan dan memang udah gelap mata gitu loh. Jadi mereka menganggap ya itu halal-halal saja gitu jadinya. Jadi ngerampok bantuan kemanusiaan juga halal bagi mereka gitu. Udah biasa. Udah biasa ya, warga pada kelaparan, katanya dianya. Tapi yang kemarin ada ininya penggambarannya. Di daerah Rafah itu dihancurin, komplek mereka enggak gitu. Emang iya. Emang dipiara jadi proksi atau gimana? Memang dipiara. Jadi pertama kan mereka tuh mendiami satu distrik gitu ya, dan distrik itu mereka membocorkan posisi para pejuang gitu ya. Kemudian para pejuang itu dieksekusi oleh penjajah. Lalu kemudian para penjajah mengamankan distrik itu dengan serangan udara, bahkan mendirikan markas di sana dan lain sebagainya. Itu di Rafah. Dan di Gaza Utara juga sama, di daerah Al-Balah juga sama. Bahkan ada satu pasar di daerah Al-Balah itu memang dikuasai oleh para tengkulak yang dilindungi oleh penjajah. Oh, jadi mereka tuh kan harus join dengan lokal ya. Local force lah gitu. Nah, lokalnya mereka ini. Yang memang sebenarnya mereka itu juga kenal sama penjajah, dan penjajah kenal sama mereka karena semenjak perang tahun 2008, 2014, 2012 mereka ini yang membocorkan situasi dalam Gaza itu kayak apa ke penjajah gitu loh. Aduh, miris ya. Ternyata emang kayak di zaman dulu kita dulu londo ireng teman-teman. Yang kayak gini malah lebih nyakitin. Ya, jatuhnya munafikun kan jatuhnya. Iya. Saya waktu ke Aqsa gitu kan yang jaga di IDF ada Arabnya juga, orang Palestinanya juga itu yang jaga kan. Iya. Yang Druze kan. Ternyata, aduh menyakitkan tuh. Jadi ada berapa kelompok sih total? Ada banyak, tapi yang saat ini muncul ke pemurkaan itu ada 4. Pertama kelompoknya Abu Shabab, yang karena keluarga Abu Shabab ini nggak mau melindungi, maka Abu Shabab bikin namanya Front Populer, gitu ya. Nah, terus ada lagi kelompok namanya Abu Muqsaib, ada lagi kelompok Al-Mujahideh, ada lagi kelompok namanya Dagmash, gitu. Jadi gini, di Gaza itu kan sistem marga itu masih kuat, sistem klan itu masih kuat. Nah, kalau klannya Abu Shabab ternyata menolak untuk melindungi Abu Shabab. Jadi klannya Abu Shabab menolak untuk melindungi Abu Shabab. Gini, Yasir Abu Shabab itu kan nama orangnya. Abu Shabab nama klannya. Nah, si klan ini namanya nggak mau dicatut. Oh, ini jangan pakai nama itu. Jangan pakai nama itu. Akhirnya dia meninggalkan Yasir sendirian, maka dia membentuk Front Populer tadi. Nah, kalau yang lain, klan Al-Mujahideh, klan Dagmash dan lain sebagainya memang dari dulunya udah nggak suka sama Gerakan H. Jadi justru Gerakan H ini musuhnya ada banyak dong. Banyak banget sebenarnya. Abu Shabab, Dagmash. Siapa lagi tadi? Al-Mujahideh, Abu Muqsaib. Dan itu baru sebagian kecil dari puluhan. Mereka itu semua proksi? Enggak semua proksi. Jadi ada juga memang di antara mereka tetap anti penjajah. Cuma mereka juga anti pejuang. Ya, di antara mereka yang proksi mana? Yang proksinya saat ini semua. Oh. Soalnya
klaimnya Netanyahu ngomong begitu kan? Iya. Bahwa mereka sudah menginstal kan di dalam gitu kan. Tapi memang uniknya di perang zaman sekarang, semestinya mereka jadi proxy kan? Betul. Proxy itu kan semestinya nggak ketahuan kalau itu proxy. Taunya ada pemberontakan biar dianggap civil war. Lah ini kok Netanyahu statement kalau mereka telah membuat grup ini kan malah bodoh sebenarnya. Ketahuan kalau mereka itu berarti kalau civil war ceasefire terjadi perang di dalam, dia tetap bisa disalahin orang yang ngaku. Tetap sangat bisa. Nah makanya itu kan sekarang siapapun yang membela si proksi-proksi ini akan dianggap sama dengan pengkhianat, dan itulah yang terjadi kepada Mu'taz Azaiza. Nah, itu arahnya sebetulnya. Mu'taz juga jadi aduh sayang banget ya, padahal Mu'taz kan ya cukup sejalan, maksudnya kan di perjuangan inilah gitu. Iya. Kalau beliau berada di pihak yang mana di antara itu? Jadi gini, Mu'taz itu anti penjajah, gitu, anti penjajahan. Cuma di saat yang sama dia anti pejuang. Dia maunya solusinya seperti otoritas Palestina, diplomasi, Fatah gitu ya nggak Fatah juga sih, otoritas, karena otoritas dengan Fatah tuh hal yang berbeda. Beda ya. Gitu. Ini apa namanya? Abbas. Karena apa? Ya bagi dia kita bisa menerima alasannya gitu loh. Kenapa? Ya dia nggak mau korban sedemikian banyak, dia nggak mau kotanya dihancurkan dan lain sebagainya. He has the reason, dia punya alasan. Tapi kemudian yang menjadi persoalan di sini, dia kan tidak mesti mocking ke para pejuang gitu loh. Yeah. Ngapain dia menghina-hina para pejuang gitu loh, ketika mereka sendiri juga berdarah-darah. Kalau dia bilang saya orang Gaza, para pejuang pun juga. Kalau dia bilang saya orang Gaza terpaksa keluar karena keadaan, maka orang Gaza pun juga ratusan ribu orang juga seperti itu. Dan para pemimpin gerakan AHA pun seperti itu, diusir dari dalam Gaza oleh para penjajah ketika perjanjian. Bedanya para pejuang nggak keluar. Pada ujung nggak keluar, pimpinan-pimpinan aja diusir gitu kan. Aduh, sayang banget ya terjadi pembelahan begini ya. Tapi kalau misalnya Mu'taz sendiri melihat gak sih adanya misalnya gini, bahwa ini proksi, sadar gak sih misalnya ada ditunggangi juga, memang konflik ini diinginkan penjajah gitu. Pasti paham juga dong. Paham, dia sangat tahu itu. Akan tetapi tampaknya ketidaksukaan dia kepada gerakan HAK membuat apapun yang dilakukan oleh gerakan HAK oleh dia pasti di framing salah. Beliau nggak terkonfirmasi kan? Nah, ini yang jadi permasalahan. Konten-konten dia di Instagram itu clear, aman, kemanusiaan. Tapi kalau kita lihat konten dia di Facebook yang berbahasa Arab, itu beda narasinya. Beda lagi narasinya. Keluarga keluarga Dakmash yang dieksekusi oleh para pejuang dikatakan syahid oleh dia. Padahal keluarga Dakmash itulah yang membunuh Saleh Ja'farawi, yang membunuh kawan-kawannya sendiri, dibunuh oleh keluarga Dakmash. Bahkan Mu'taz sendiri kalau masih di dalam, ada kemungkinan dia juga dibunuh. Ya kan? Siapa lagi wajahnya? Mungkin dia yang paling populer waktu itu kan? Betul. Dan keluar duluan lagi kan? Betul. Itu semuanya yang stay, nggak ada yang populer, yang stay nggak ada yang selamat. Iya. Dan problemnya sekarang kenapa saat itu Mu'taz dianggap sebagai juru bicara? Karena dia bisa bahasa Inggris, dia lulusan sastra Inggris. Gitu loh. Kalau kita lihat kan jurnalis yang lain dia tidak bisa berbahasa Inggris kan. Even Wa'il Dahduh dia tidak berbahasa Inggris. Sedih juga sih ya. Dia sebenarnya dia wajahnya Gaza dari luar sebenarnya kan. Betul. Tapi kemudian ini udah pasti setiap ada konflik sedikit perbedaan pasti dimanfaatkan oleh pasukan penjajah gitu ya. Ini yang membedakannya apa karena perbedaan ideologi apa perbedaan kepentingan sih sebenarnya? Totalnya garis besarnya? Pertama memang perbedaan generasi, yang kedua memang perbedaan kepentingan ideologi gitu ya. Generasi gini, kan Mu'taz usianya 26 tahun. Dia lahir tahun 98 atau berapa saya lupa. Nah, intinya adalah dia mendewasa pada saat Gaza sudah tidak lagi dihuni bersama dengan penjajah. Dia mendewasa pada saat Gaza di bawah kepemimpinan gerakan HAK, dibangun sedemikian rupa, dibangun dengan cantik dan lain sebagainya. Tidak ada penjajah di sana, dia bisa bergerak dengan aman dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Dia tidak pernah merasakan yang namanya terjajah seperti yang ada di tepi barat. Nah, ini menyebabkan dia punya pandangan, dia bisa mengkritik gerakan HAK sebagai pemerintah gitu loh. Beda dengan kawan-kawan kita di tepi barat. Kalau di tepi barat itu mereka tahu bahwa di tepi barat itu pemerintah kita ya state of Israel lah gitu bahasanya ya. Bukan otoritas hanya penyelenggara di lapangan gitu. Nah, ini yang menyebabkan Mu'taz berpikir bahwa kehancuran Gaza ya ini pasti gerakan HAK yang menyebabkan. Padahal sumbangsinya gerakan HAK jauh lebih besar daripada itu semua. Padahal dulu dia kayaknya senarasi deh. Saya
tabayun ke teman-temannya gitu ya. Saya tanya teman-teman itu dalam arti ada jurnalis Muhammad Masri, ada jurnalis ya beberapa yang saya temui di Qatar, di Mesir. Mereka bilang ya beliau masih muda, masih labil lah gitu bahasanya. Oh, sayang banget sih ya. Kalau sekarang berarti kalau kondisi di dalam Gaza sendiri nggak kondusif sesama orang Gazanya ya? Sangat kondusif. Kondusif malah? Justru jadi gini kan gencatan senjata disepakati hari Jumat. Ya kan dengan besok. waktu kemarin Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin dengan waktu 72 jam gerakan harus menyerahkan semua sandera. Ya. Nah, setelah diserahkan semua sandera baru diadakan negosiasi lanjutan mengenai siapa yang memerintah Gaza ke depan. Pasukan internasional dimasukin atau enggak, perbatasan mana yang dibuka dan lain sebagainya. Nah, waktu 72 jam itu dimanfaatkan untuk meringkus pengkhianat. Karena apa? Setelah waktu 72 jam nanti akan banyak orang asing masuk, pasukan asing masuk, dan secara efektif kekuasaan gerakan Hadi Gaza sudah tidak lagi efektif. Gitu, sudah tidak lagi sekuat itu karena sudah banyak orang masuk nanti. Dan bantuan-bantuan kemanusiaan nanti bakal masuk. Andai kata pengkhianat ini tidak diringkus terlebih dahulu, maka mereka akan merampok bantuan kemanusiaan. Mereka akan menyekat-nyekat kota gitu loh dengan kekuatan senjata dan seterusnya. Dalam waktu 72 jam dibabat mereka semua. Iya, lagi pula kalau misalnya IDF aja nggak bisa ngelawan gitu ya. Sebenarnya gampang nyelesain ini kan musuh yang lebih ringan sebenarnya kan. Betul. Akhirnya ini kan ada 5 grup nih. Yang dihabisin yang mana? Dakmaz. Semuanya. Udah sekarang. Udah semuanya. Ya tinggal sisa dikit-dikit aja lah 1, 2 Abu gitu. Sababnya udah hilang juga. Orangnya belum. Tapi kan kelompoknya itu dieksekusi semua. Udah. Ada kemarin ada kabar sekitar 60-an orang itu ditangkap. Dan ditangkap itu loh semuanya udah nggak ada ampun kan? Udah nggak ada ampun, ada yang dieksekusi. Uniknya pas perjuangan ini ya, kalau misalnya sandranya Israel, sandranya Israel tuh dipelihara. Tapi kalau pengkhianat dieksekusi ya? Nah itu dia. Karena ada yang mengatakan kayak gitu kan. Itu kenapa? Karena memang lebih berbahaya gitu loh. Sandra itu kan bermanfaat untuk menukar dengan bantuan kemanusiaan, ditukar dengan tahanan dari Palestina. Sementara si pengkhianat ini toksik parah gitu loh. Tadi ngambilin bantuan kemanusiaan lah. Bahkan yang di Gaza Utara itu yang tidak pernah diangkat oleh media, mereka membunuh beberapa pengungsi lain yang kebetulan ada di lokasi. Ada rilisnya itu di media-media Palestina. Makanya tadi saya bilang sayangnya kita tidak berbahasa Arab. Kita hanya mengetahui apa yang ada di media-media Barat. Boleh juga tuh kita taruh di sini info itu. Iya. Siapa yang eksekusi? Keluarga Dakmash. Itu mengeksekusi pengungsi-pengungsi. Dan termasuk diantaranya juga ketika Saleh Ja'farawi itu meliput, diculik, dibunuh dengan 7 tembakan dari jarak dekat. Gitu loh. Dan di saat yang sama ada 2 petinggi pejuang yang juga dieksekusi di sana. Pertama anaknya Imad Aqil, komandan pertama pejuang dulu tahun 90-an udah syahid. Dieksekusi juga di sana. Anaknya Basim Naim. Basim Naim ini salah satu anggota biro politik gerakan yang ada di Qatar sana. Anaknya masih di dalam. Namanya Naim. Dieksekusi juga. Di sini pejuang marah. Karena ternyata si kelompok Dakmash ini itu mau barangkali tujuannya mau merebut kota Gaza. Dengan menciptakan kekacauan tadi. Jumlah mereka berapa orang sih? Unconfirmed, akan tetapi kurang lebih sekitar 100 sampai 150 pria bersenjata. Yang udah diselesaikan? Sekitar 60-an, setengahnya. Masih nyampur dong yang lain tuh. Masih banyak, tapi kan ada yang menyerah, ada yang ada yang pergi kabur dan lain-lain. Kalau nggak salah di West Bank itu ada, di tepi barat ada juga tuh satu daerah namanya Kampung Pengkhianat. Ada tuh namanya Kampung Eksekusi, cuma di situ dan Kampung Pengkhianat. Tapi hidupnya bareng sama orang Israel. Betul kan, kayak Anu juga pernah ke tepi barat kan ya. Kan kita ngelihat sendiri kondisinya ke tepi barat itu pemukiman Israel itu kayak apa ya, klaster gitu ya, kayak klaster. Sementara pemukiman orang Palestina itu kayak yang kampungnya. Jadi orang Palestina biasa kerja sama Israel dan orang-orang Israel juga jadi driver, pemilik hotel apa dan sebagainya, udah biasa. Gitu. Dan kalau ada yang pengkhianat dan lain sebagainya untuk saat ini itu kan istilah dulu kampung pengkhianat karena dulunya ada pengkhianat besar di situ. Kalau sekarang sih udah enggak, cuma tetap nama itu melekat. Melekat jadinya. Iya. Wah, kalau sekarang nih dengan kondisi seperti ini sih yang di sana tuh nyawa kayak murah banget kan. Betul. Coba-coba berkhianat emang gak ada hukuman yang lebih ringan dari itu ya kayaknya. Apalagi ini kan untuk pertahankan saya posisi sekarang pakai nyawa 680.000 orang gitu. Terus sekarang gimana nih? Bantuan udah boleh masuk? Nah ini dia. Kemarin pemerintah Gaza melalui Ismail Salabtah itu juru bicaranya mengkonfirmasi yang masuk cuma 175 truk. Waduh. Karena di hari Selasa kemarin
Netanyahu tiba-tiba mengumumkan sebagai hukuman kepada gerakan H karena tidak bisa menyerahkan semua jenazah tawanan yang tewas, maka Rafah ditutup selama sekitar 12 jam. Yang maksudnya yang udah meninggal serahin juga? Iya kan, jenazah-jenazah kan? Diserahin. Belum. Oh, nggak dikubur itu? Dipetikan saja. Kan, jadi gini, tradisi yang ada di Palestina itu dari zaman dulu ya, dari tahun 80-an. Tawanan yang tewas sekalipun itu akan dipetikan dan bisa ditukar dengan orang-orang Palestina yang ada dalam penjara atau juga dengan jenazah-jenazah orang Palestina yang ditahan oleh penjajah. Oh. Nah, kalau sekarang tawanan Palestinanya diserahin semua udah? Tawanan yang dimiliki oleh para pejuang maksudnya? Iya, Pak. Bukan tawanannya orang Palestina yang ditangkap. Nah, masalahnya tawanan jumlahnya 15.000. Yang diserahkan itu cuma sekitar 2.000, 1.700 ditambah 200. Udah gitu yang baru dibebasin ditangkapin lagi. Itu kondisinya sebetulnya, dan dunia kan selama ini bungkam gitu loh. Ketika gerakan H menyandera hampir 300 orang, dunia langsung ribut, wah tuh nangkap-nangkepin. Tapi ketika sepanjang 10 tahun penjajah itu menangkap 15.000 orang, diantaranya diperkosa, disodomi apa dan sebagainya, mereka diam. Dan kita tentu masih ingat apa yang terjadi kepada Dr. Hussam Abu Sofia. Ketika beliau ditawan dan akhirnya syahid, apa yang terjadi? Kan beliau syahid di depan orang-orang, di depan tawanan di depan narapidana pada saat itu, dengan kondisi tidak mengenakan pakaian bagian bawah, ya kan? Dan kemudian beliau ambruk. Itu dokter yang menyerahkan diri bukan sih? Iya. Yang waktu itu yang menyerahkan diri jalan yang sendiri masuk gitu. Ke dalam tank itu. Bukan yang itu. Bukan ya? Bukan itu, ada lagi pokoknya dokter yang ditangkap itu. Memang salah satu penyiksaannya dia seksual ya. Nah, itu dia masalahnya. Dan dunia kan diam selama ini gitu loh. Dunia tuh enggak bilang apapun. Tapi tiba-tiba ketika ada gerakan H menawan sekitar 300 orang diperlakukan dengan baik, dunia baru repot, itu gerakan Islam kok begitu menawan orang dan lain sebagainya. Nah, iya itulah dia double standard kan. Double standard. Udah gitu kayak kemarin dengar juga ada tamu kita dari South Africa di sini, dia menceritakan juga ada kenalan sama orang yang kemudian ditangkap di flotilla. Mereka ini kan ya ada hak internasionalnya yang ya walaupun dipukulin juga sebenarnya. Cuma karena dia adalah orang bule, bahkan ada yang Yahudi gitu kan. Ya mungkin gak separah itu, tapi kedengeran itu penyiksaan dari penjara itu. Betul. Kedengeran penyiksaan dan banyak suara anak kecil. Makanya dia dibilang gak tahan saya di situ. Jadi banyak suara orang jerit, teriak gitu kayak lagi sakit banget gitu kan. Udah gitu suara anak kecil jerit panjang, dia sampai ngilu katanya. Entah itu sengaja ditunjukin biar orang itu sadar kalau lu ngelakuin lagi, atau juga emang udah nggak bisa ditutupin lagi karena tempat penjaranya emang tempat penyiksaan gitu. Selama ini sebetulnya mereka melakukan itu bukan hanya dalam penjara, di tepi barat itu, di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar mereka melakukan itu. Jadi emang sudah nggak ditutup-tutupi gitu loh. Mereka memang hadir sebagai kekuatan penjajah, dan ini kita nggak bilang ini agama Yahudi. Ini adalah Zionis ekstrim kanan sekali yang dipimpin oleh Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Itu masalahnya. Mereka menganggap semua yang selain Bani Israel, semua yang selain beragama Yahudi adalah binatang. Oh, jadi nggak dimanusiakan gitu ya? Nggak dimanusiakan. Dan di saat yang sama ketika terjadi ceasefire, apa sih yang terjadi di tepi barat? Di tepi barat itu kan pemukim-pemukim memanfaatkan hari raya Tahta untuk mengambil tanah-tanah ladang zaitun yang ada di Nablus, Ramallah, Al-Khalil atau Hebron, dan beberapa kota yang lain. Caplok gitu. Dan mencaploknya bukan lagi pakai aturan undang-undang, dia ada tentara datang ngasih surat, enggak gitu. Usir aja langsung masuk orang. Iya, langsung usir aja langsung masuk orang. Ada yang tiba-tiba langsung nyebarin dombanya, ada yang tiba-tiba langsung datang, dia tiba-tiba bikin kotak tenda di sana dan lain sebagainya begitu. Dan mereka bawa senjata. Senjata itu diberikan oleh Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir ini memang ngemesin juga sih. Waktu flotilla dia bilang, "Ini teroris semua." Pas lagi bunyi, gebrak langsung ngumpet. Iya, makanya. Pengecut sebenarnya. Tapi kita di sini ngelihat bahwa memang cobaannya warga Gaza itu memang gak kaleng-kaleng ya. Ibaratnya udah selesai baru ceasefire, ada lagi begini gitu. Ini fakta yang menyedihkan sih teman-teman ya. Ya kadang-kadang memang pressure secara ekonomi berat juga kan di sana. Mereka juga butuh hidup gitu kan ibaratnya. Udah jalan pintas. Lu mau tetap makan apa enggak? Ada nih caranya jadi pengkhianat. Gitu kan misalnya kan. Betul. Bantuan dikasih akses untuk yang ngambil boleh dijagain segala macam. Ya untuk orang-orang yang pikirannya pendek gitu ya.
atau juga mungkin ya udah nggak ada, ya dia apa ya, ini saringan dari Allah kali ya, mana yang masih tetap tabah, mana yang akhirnya udah jadi pengkhianat pilihnya. Kalau menurut antum gimana nih masa depan jadinya? Ini dia, kan hari ini Donald Trump itu menawarkan satu proposal kepada negara-negara Arab. Nah, kenapa ke negara Arab bukan ke gerakan H gitu? Karena Trump tahu yang bisa membangun kembali Gaza itu bukan gerakan H, tapi negara-negara Arab. Yang punya duit negara Arab. Trump menggunakan negara Arab sebagai tekanan kepada gerakan H. Untuk apa? Ini kan yang punya duit bukan kalian. Nah, syarat Gaza mau dibangun ulang, lu pergi dari Gaza, gerakan H pergi dari Gaza, kita bangun gitu. Atau kita bangun. Atau syaratnya adalah kalian kalau tetap ada di dalam jalur Gaza, kalian boleh memerintah jalur Gaza tapi tidak ada senjata, sama dengan Fatah. Ya kan? Nah, gerakan H nggak mau tuh. Nah, ini yang sekarang lagi didiskusikan, lagi dinegosiasikan. Dan semalam ya sekitar Selasa malam itu Trump itu masih mengatakan bahwa kami akan menyelesaikan pelucutan senjata gerakan H. Nah, kemudian ya Trump juga mengumumkan akan dibentuk dewan transisi, karena kan pemerintahan Gaza udah runtuh tuh, udah hancur gitu kan. Akan membentuk dewan transisi, yang dewan transisi ini nanti akan menyusun pemerintahan Gaza yang baru. Gitu, dewan formatur lah gitu bahasanya. Siapa gubernurnya sampai ke bawah itu disusun semua. Akan tetapi saya yakin gerakan pejuang tidak akan mau. Dan ini bukan yang pertama kok. Ini bukan yang pertama. Yang pernah kejadian gini? Sangat sering. Dulu di akhir intifada pertama, intifada kedua, begini terus. Begini terus. Mereka tetap ada indikasi untuk melanggar ini juga. Melanggar apa? Melanggar perjanjian. Sangat sering, sangat sering. Sangat sering. Dan yang menjadi kan gini, kalau kita bicara masa depan Gaza saat ini yang jelas akan terjadi di masa depan, gerakan H tidak akan lagi menjadi penguasa tunggal. Saya tidak mengatakan tidak menjadi penguasa mutlak. Kalau menjadi penguasa mutlak pasti, tapi tidak menjadi penguasa tunggal lagi. Di sana semua faksi akan bergabung dan sebagai elemen dari otoritas Palestina, gitu loh. Itu yang terdekat. Lalu yang kedua, saat ini kan dalam waktu 72 jam dan seminggu pertama dari gencatan senjata, tugas besar secara moral gerakan H untuk menunjukkan kami masih ada dan kami masih utuh, kami masih mampu menjaga keamanan Gaza, sehingga kehadiran pasukan internasional yang digadang-gadang Donald Trump untuk menggantikan pasukan keamanan gerakan H yang sudah hancur itu nggak diperlukan lagi. Kan akan datang nih pasukan internasional gitu kan, katanya untuk mengamankan bantuan kemanusiaan. Itu sebetulnya sama aja kayak ngatain gerakan H tuh. Pasukan keamanan kalian udah hancur kan, udah sini pasukan internasional aja yang jagain. Nah, maka gerakan H menunjukkan kepada dunia, apaan udah hancur, kami masih ada. Itu triknya kayak Troy, tau gak? Belum Troy. Iya, betul. Yang masuk itu sebagai merchandise atau apa namanya, hadiah apa gitu kan. Nggak tahu di dalamnya ada pasukan. Betul. Ini kan seolah-olah masuk bawa bantuan. Betul. Padahal bersamanya itu pasukan militer, siap tempur juga itu. Nah, betul. Dan sekarang 200 tentara Amerika sudah ada di tepi barat siap masuk. Wah. Sebenarnya kalau misalnya terjadi penolakan akan terjadi perang yang lebih besar ya. Betul. Bisa jadi, bisa frontal-frontalan ini. Kalau sekarang kondisinya ada berapa sih ininya? Apa? Kemampuan pasukan HI sekarang nih? Nah, kemarin kurang atau untuk menjaga keamanan saja, artinya meringkus para pengkhianat, untuk menjaga pasar, menjaga perbatasan. Ada sebuah rilis dari pemerintah kota Gaza, pemerintah Gaza secara umum itu sekitar 7.000 pejuang. Itu hanya untuk menjaga keamanan. Tapi itu belum termasuk yang menjaga tawanan, itu belum termasuk yang tugas shift di dalam, belum juga termasuk dengan mereka-mereka yang bertugas di tempat-tempat yang lain. Artinya jumlahnya mungkin sekitar 10 sampai 15.000 pejuang itu masih ada di dalam yang siap tempur. Tidak dihitung dengan yang terluka parah, tidak dihitung dengan yang lain. Oh gitu. Jadi memang abu-abu ya, nggak ada rilis resmi ya? Nggak ada rilis resmi dan emang sengaja itu ya? Emang sengaja itu, wajar itu, Indonesia juga begitu kan? Oh jadi maksudnya nggak dikomunikasi internal, telegram apa segala macam emang nggak diungkapkan ya? Nggak ada, bahaya itu, sensitif. Bahaya malah ya? Iya. Kalau sekarang berarti kondisinya Gaza ini status quo atau di bawah Israel atau sedang persetujuannya nih antara siapa yang akan menjadi memegang itu? Nah, ini yang harus saya tegaskan. Media-media barat itu memalsukan berita dengan memalsukan itu. Seakan-akan Gaza status quo. Seakan-akan gerakan H sudah runtuh. Seakan-akan brigade sudah hancur. Akan tetapi, gerakan H dan media-media Palestina maupun media-media Arab itu dengan tegas memberitakan bahwa gerakan H masih tegak, hukum masih ditegakkan,
keamanan masih dijaga dan para pengkhianat sedang diringkus. Artinya pemerintah Gaza itu memulihkan dirinya lagi. Dan berita-berita semacam itu, yang traktor membereskan kota, terus pejuang-pejuang membereskan pengkhianat, di frame. Karena mereka menginginkan publik itu tahunya pemerintahan Gaza itu runtuh. Padahal pemerintahan Gaza masih ada, masih utuh. Penting banget ya ini pencitraannya mereka ya. Betul. Ya jadi ibaratnya kalau sekarang kayak kemarin yang beredar video bagaimana pasukan perjuangan itu mengeksekusi siapa? Keluarga Dakmas. Itu jadi teman-teman mungkin nerima ya gambar itu ya. Bagaimana mengeksekusi keluarga Dakmas. Mereka itu yang membunuh Saleh. Dieksekusi oleh pasukan perjuangan gitu ya. Tapi video ini kemudian disebarkan di dunia internasional sebagai bahwa pasukan perjuangan ini mengeksekusi masyarakat itu yang nggak tunduk gitu, masyarakat yang nggak sepaham sama dia, yang menginginkan kemerdekaan terbebas dari pasukan hak dieksekusi. Bilangnya begitu. Dan frame-nya bukan pemerintah atau pasukan keamanan mengeksekusi, tapi frame-nya gerakan hak mengeksekusi. Iya itu. Gitu. Padahal itu adalah pemerintah Gaza. Gitu loh. Itu dari hasil perjanjian tahun 2014 ya. Gerakan HAM menguasai Gaza, ada pasukan keamanan, ada pasukan militer, ada polisi dan lain-lain sebagainya. Dan eksekusi itu sah. Eksekusi kan gini, kalau Indonesia lagi perang apa yang terjadi? Undang-undang darurat dong, darurat militer. Dalam masa darurat militer, segala sesuatu diserahkan kepada militer. Kita harus taat. Ya begitu juga sekarang yang ada dalam Gaza. Dan kondisinya ada pengkhianat ya, nggak ada lagi. Dan coba kita lihat di video itu ya. Apa yang terjadi? Ada sekitaran 6 atau 7 orang dibariskan gitu kan, dan masyarakat gimana? Apakah masyarakat mengecam para pejuang? Enggak. Mereka berkumpul sorak-sorak, Allahu Akbar, bla 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 bla. Kenapa? Mereka itu tuh yang mencuri bantuan kemanusiaan, membunuh orang lain dan lain-lain sebagainya. Mereka yang membocorkan posisi para pejuang gitu kan? Betul. Makanya masyarakat bersorak, dan mereka senang hukum tegak kembali. Mereka senang gitu loh, karena keamanan tegak kembali. Ada jaminan yang jelas bahwa aturan benar dan salah itu dijaga di Gaza. Ada satu teori juga yang mengatakan bahwa ceasefire ini dikarenakan exit. Mereka mencari cara exit yang nggak memalukan untuk memberhentikan atau untuk break perang, gitu. Karena kondisinya memang secara ekonomi udah berat gitu misalnya. Tapi benar nggak kayak gitu? Apa ini bagian dari taktik aja? Secara ekonomi memang sudah cukup berat semenjak akhir tahun 2024 sebetulnya. Tapi kan Amerika Serikat menggaransi kasih duit. Duitnya dari dia jalan-jalan ke negara Arab itu kan? Nah itu dia, dari jalan-jalan itu juga, dan termasuk juga dari ya bisnisnya Trump juga. Cuman yang menjadi persoalan ketika penjajah kemarin menyerang Tunisia dan menyerang Qatar, itu udah melampaui red line. Negara-negara Arab sangat marah. Sangat marah, tapi kan kemarahan negara Arab itu nggak secara militer. Mereka mengancam mau menarik semua modalnya, dan kita lihat negara-negara Eropa yang kemudian banjir mengakui Amerika Serikat. Kalau kita lihat 4 hari sebelum pengakuan itu, mengakui Palestina. Iya, sebelum mengakui Palestina gitu ya. 4 hari sebelum pengakuan itu, kira-kira sekitar 1, 2, 3 hari setelah penyerangan ke Doha, tiba-tiba ada berita Qatar investasi ke sana berapa triliun. Arab investasi ke sana berapa triliun. Jadi disogok semua tuh. Biar apa? Udah lu jangan main lagi sama penjajah. Dan untuk mempermalukan gitu kan, udah dibuat Perancis mengakui Palestina, dibuat lagi Spanyol. Kalau Spanyol udah ya, cuma secara resmi bilang itu lagi dan seterusnya. Dan ini yang menyebabkan Donald Trump menghentikan perang dengan segera karena terjadi ketidakseimbangan bisnis di dunia ini, gitu loh. Daripada tambah ditinggalin gitu ya. Nah, daripada tambah ditinggalin. Memang kalau kita lihat ceasefire ini adalah peristiwa yang betul-betul mengubah dunia gitu loh. Ya betul-betul kayak dan ini kecerobohan mereka sendiri. Ngapain nyerang Doha gitu loh? Ngapain nyerang Tunisia? Padahal ally gitu kan? Iya, allies. Terus di satu sisi memang ini kan negosiator. Qatar itu negosiator. Kalau negosiator ada diserang, mau ngapain gitu loh? Iya, yang menunjukkan bahwa yang nggak mau ada perdamaian mereka. Semestinya narasinya seperti itu kan? Betul. Yang dibilang kan bahwa pasukan perjuangan menolak tawaran damai. Betul. Makanya kita tawaran damai, kalimat pertamanya yang dijawab adalah kami menerima kan. Jadi kelihatannya nggak ada yang nolak, diterima kan. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan lumayan jadi negara sekitarnya yang tadinya elo mulai mikir ya. Soalnya saya dengar ada latihan perang tuh antara Mesir dan Turki.
Betul. Kemudian Arab dengan Pakistan. Betul. Ini juga ngancam juga nggak tuh? Sangat iya. Tapi kalau Arab dengan Pakistan ini ada front perang lain yang sedang diurus. Oh gitu. Kalau sekarang sebenarnya kalau misalnya terjadi pecah lagi nih, nggak sepakat nih, mungkin nggak perang lagi. Sangat mungkin. Nah kalau perang lagi masih punya nggak kemampuan? Saya lihat sangat. Kalau di pihak penjajah jelas, dan yang punya bukan penjajah tapi Amerika Serikat. Oh dia pakai Amerika. Dia pakai Amerika Serikat. Cuman kalau dari pihak pejuang sendiri sangat mungkin masih ada. Oke. Sangat mungkin karena kita lihat pasukan-pasukan keamanan aja itu membawa senjata lengkap loh. Artinya senjata mereka itu masih banyak. Oh, dari mana masuknya ya? Orang pada bingung kali ya. Nah, orang pada bingung. Dan kemarin kan di akhir sekali sebelum gencatan senjata, penjajah tiba-tiba mengeluarkan rilis bahwa bukan ditemukan. Mereka menuduh Mesir menyembunyikan terowongan rahasia yang selama ini buat mengirimkan senjata ke dalam Gaza. Oh, ada juga kalau nggak salah cerita bocor itu yang dokter dikirim, dokter dikirim ditutup matanya. Yep. Kemudian ketika ditutup matanya, dia nggak tahu lihat mana, tiba-tiba udah di dalamnya kan ditutup matanya kan, udah betul segala macam, dilepas lagi keluar, udah itu di Israel atau di Mesir saya lupa. Pokoknya dia dibalik lagi di kota. Jadi kayak seperti nggak nyebrang ke perbatasan, kayak dia cuma ke satu daerah yang agak jauh gitu keluar kota, tiba-tiba udah dia di dalam ruangan lagi nyembuhin, ngoperasi, terus tutup lagi matanya lagi keluar sampai di kota lagi. Ya itu dia. Jadi nggak ketahuan itu lewat terowongan apa enggak, apa segala macam, apa sebenarnya pintunya ada di dalam Israel sendiri, nggak tahu juga tuh. Tapi ini tingkat tinggi sih. Kalau misalnya sekarang terjadi perang lagi dan kemudian Amerika yang turun, sebenarnya wajahnya udah makin jelek Amerika ya. Itu dia. Wajahnya semakin jelek dan PR di dalam negerinya Amerika sendiri juga sudah semakin banyak. Dan di dalam negara I-nya sendiri kan harusnya sudah pemilu ini kan. Kalau perang diteruskan, ini partai Likud bisa ambruk. Netanyahu bisa gagal, bisa kalah. Kita kemarin minta maaf itu kemana sih? Mana sih? Pardon him gitu kan? Pardon him, Trump. Dia tidak mau Netanyahu diadili, karena kalau sampai Netanyahu diadili, partai Likud juga akan diadili oleh publik. Dan yang berkuasa adalah partai sayap kiri, di mana partai sayap kiri ini lebih cenderung menginginkan solusi-solusi damai dengan pejuang. Yang punya setiran ke Trump ini Netanyahu secara personal atau negaranya sih sebenarnya kok kayaknya nurut banget gitu. Apa emang gara-gara Epstein Files apa gimana sih kan nurut banget sampai baku ditarikin sama dia. Kita harus melihat bahwa Israel atau negara Israel sebagai sebuah negara gitu ya. Ini sebetulnya pangkalan militernya Amerika Serikat secara hakikatnya gitu ya. Senjatanya dari Amerika, uangnya dari Amerika, jaminan keamanan paspornya mereka pun dari Amerika. Maka kita lihat tegaknya negara itu tidak mungkin tanpa backup dari Amerika Serikat. Maka siapapun presiden Amerika Serikat, ya keselamatan negara ini akan jadi isu buat mereka, buat dia gitu loh. Wah, ini pemetaannya jadi tambah besar lagi. Ini soal sebenarnya yang perang Amerika nih sebenarnya. Memang iya. Yang perang Amerika sama Israel sama Palestina pakai wajah Israel. Kalau dibilang bahwa Israel sebenarnya ada pangkalan militer terbesar di Timur Tengah. Iya. Dalam bentuk negara, ya. Betul. Iya benar juga, masuk akal sih. Tapi dengan dibungkus story ada orang-orang Yahudi di situ. Betul. Kan pangkalan militer ini kan tugasnya satu, menjamin terbentuknya negara state of gitu kan. Tugasnya kan itu. Makanya Amerika kan jor-joran ngasih senjata. Kemarin Trump itu kan pidato di depan Knesset itu kan. Netanyahu nelpon saya, terus dia minta senjata ini yang saya sendiri nggak tahu itu ternyata Amerika yang bikin ya. Kan Trump bilang kayak gitu loh. Dia kadang-kadang blunder sebenarnya ya. Kadang-kadang blunder, tapi ucapan itu disengaja karena memang gayanya Trump kan. Iya, dia ngerasa ini sebagai satu lagi smuggling kan, misalnya lagi menyombongkan diri gitu ya. Betul. Padahal di situ adalah justru kekeliruan dia secara opini, dia jelas berarti kan siapa yang otak jahatnya siapa di belakang itu. Tapi memang dari sisi geografis banyak hal yang menguntungkan Amerika tuh. Apa yang dirusak itu kan di Timur Tengah kebanyakan. Betul. Tapi posisi dia tuh remote. Dari ya jauh. Kan? Dari jauh. Mau diserang jauh kan gitu ya. Tapi bikin rusak tempat lain dengan cara bikin pangkalan militer di situ-situ kan. Emang udah ngerencanain dari jauh deh nih. Iya, emang itu negara memang ditadikan untuk merusak gitu ya. Tapi masih bisa bertahan gak sih Israel nih? Saya yakin tadi lagi-lagi kalau perangnya diteruskan 1 bulan lagi aja, sebagai sebuah negara Israel tidak akan bisa bertahan. Akan tetapi yang menjadi persoalan sekarang ini Amerika yang ngasih senjata.
Enggak, kalau Israel sendiri tanpa Amerika udah habis. Ekonominya udah habis kan? Sudah habis. Orang Iron Dome itu sudah dikirimkan sama Amerika Serikat sekitar 4 kali selama perang. Gitu. Influencer Israel banyak yang kemudian jadi memihak ini anti genocide. Betul. Akhirnya ada polo-poloin itu. Betul. Salah satu alasannya kan mereka bilang ini kan uang kita habis hanya untuk membiayai perang gitu loh. Padahal di mereka sendiri pengangguran itu merajalela gitu kan karena perang kan. Mereka stres ya kan. Terus mereka sekarang gara-gara terjadinya perang ini nih, paspor mereka tuh nggak bisa dipakai lagi. Dan mereka diadili di seluruh dunia kan. Di Belanda mereka diajukan ke pengadilan bagi tentara-tentara mereka yang pernah bertugas di Gaza dan ada jejak digital dan lain sebagainya. Dilaporin kan sama Yayasan Hind Rajab itu. Di mana-mana di cancel gitu loh. Dan ramai negara-negara dunia itu akhirnya tidak mengakui lagi kedutaan besar mereka gitu loh. Tapi kan di Bali bikin klaster itu. Itulah balik lagi orang Itulah Indonesia. Hebatnya Indonesia. Dan masalahnya kita tidak bisa menindak mereka karena mereka masuk dengan paspor negara kedua. Apa tuh? Oh, mereka tuh double paspor. Double paspor kan negara itu menganut satu asas, mereka bisa saja menganut double paspor. Menggunakan double paspor. Makanya yang untuk di Bali ini masih agak rumit. Kalau mau di Indonesia, memang ada aturan imigrasi bagi pemegang paspor sebuah negara yang juga memegang paspor Israel tidak boleh masuk kalau mau begitu. Oh, mestinya gitu ya. Mestinya begitu. Atau mungkin nggak ada cross check. Tapi langsung terdata pasti kan. Ini dia pegang 2 paspor, orang tahu kan di imigrasi. Tetap tahu. Ya. Tapi kan baik lagi kalau dia masuk pakai paspor Amerika, Polandia, Belanda, masa iya dilarang? Iya sih. Ini sebenarnya cobaannya bukan cuma untuk warga Gaza, tapi untuk seluruh dunia. Bagaimana mereka bersikap sih sebenarnya. Untuk yang nggak kena ini dan kayak gini gimana? Cobaannya terutama untuk kaum muslimin ya. Gitu kan mereka kan diminta bagaimana yang dicoba orang kita responnya kayak apa kan gitu. Nah, kalau sekarang kita udah lihat bahwa ini progresnya udah jauh di luar dari yang kita pikir di selama 2 tahun yang lalu. Tapi keadaan sekarang ini lagi nge-pause. Bisa terjadi perang, bisa enggak. Tapi kemungkinan terbaik tetap kita doakan untuk saudara kita yang di Palestina ya. Tapi kemungkinan terburuk sekalipun ternyata para pejuang juga ready. Yep. Gitu ya. Kalau menurut antum apalagi yang bisa aja terjadi dalam waktu dekat? Pertama, sangat mungkin andai kata Trump memaksakan untuk melucuti gerakan H, perang akan pecah dalam skala yang lebih besar lagi. Karena gerakan H dalam hal ini ingin menunjukkan gitu loh kepada masyarakat bahwa kami ada. Gitu loh. Kami masih sanggup mempertahankan Gaza. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau andai kata nggak jadi nih ada pelucutan senjata gitu loh. Mungkin akhirnya dibentuk pemerintahan Gaza yang baru di bawah otoritas. Maka yang terjadi, Trump pasti akan mempersiapkan cara untuk membenturkan antara gerakan H dengan faksi-faksi yang lain dengan cara perebutan jabatan dan lain sebagainya. Nah, titik kritisnya lagi terletak kepada pemilu Palestina yang akan digelar pada tahun 2026. Titik kritisnya di sana. Gitu loh. Digelar di Gaza aja apa di West Bank? Di seluruh Palestina. Kan pemilu selalu akan begitu. Di seluruh Palestina. Dan apakah gerakan H masih boleh mengikuti pemilu itu? Kalau tidak boleh ribut lagi. Dan pasti saya pikir Trump pasti akan memanfaatkan perselisihan lama antara gerakan H dan Fatah. Pasti itu. Karena saat ini secara survei, Fatah itu sudah jauh surveinya, melorot. Sementara gerakan H surveinya terus naik. Tapi mereka sendiri tahu dong kalau kalau Fatah atau juga Abbas ini sebenarnya terkonfirmasi lah gitu ya. Jadi agak dilematis. Jadi gini, saat ini ya sebagian pengurus-pengurus Fatah juga ditangkap oleh penjajah karena gini, melihat Fatah itu tidak ideologinya nasionalis, tapi orang Fatah sendiri ada yang kemudian pro perjuangan bersenjata dan yang tidak. Cuman saat ini faksi yang ada dominan di dalam Fatah sendiri adalah faksi yang pro diplomasi dan anti perjuangan bersenjata. Sebenarnya gitu. Rumit juga ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau bersatu sih selesai sih. Nggak mungkin. Makanya kan saya tidak pernah mengatakan Fatah itu pengkhianat. Saya tidak pernah mengatakan Fatah itu pro penjajah. Saya nggak pernah mengatakan itu. Cuma lebih memilih jalur itu. Jalur itu, dan karena memilih jalur diplomasi otomatis lebih lentur dong dengan proyek-proyek, lebih lentur dengan gerak bareng dan lain-lain sebagainya. Sementara gerakan H, tidak ada tempat. Tapi nggak mungkin ada kemungkinan mereka berkolaborasi gitu. Dan di Gaza kan kolaborasi. Maksudnya antara gerakan H dengan Fatah. Di Gaza kan kolaborasi. Iya, ada Brigade Syuhada Al-Aqsa dengan Syuhada itu Fatah. Iya, Fatah itu. Pimpinan tertingginya ikut syahid mereka.
Dan di tepi barat itu, Brigade Syuhada Al-Aqsa, itulah mereka yang banyak sekali mengirimkan syuhadanya untuk melawan penjajah. Oh gitu. Iya, jadi kan selama ini ada mitos kan bahwa Fatah itu pro penjajahan. Oh enggak sama sekali. Fatah itu anti penjajahan, bahkan anti penjajahannya pun sangat ideologis dan bahasa mereka lebih mampu dicerna oleh orang-orang non-muslim karena mereka bergerak di ranah kemanusiaan. Sementara gerakan kan bahasanya jihad dan lain sebagainya kan sulit diterima oleh kalangan non-muslim. Nah gitu loh. Hanya saja sikap resmi sebagai pemerintahan Palestina dan mereka adalah pemerintah Palestina saat ini tidak melakukan perjuangan bersenjata. Itu sikap resmi mereka. Oh. Cuma yang di Gaza ngelakuin ya. Nah, yang di Gaza tetap kan pemerintah di Gaza itu gerakan hak kan. Mereka membentuk ruang operasi bersama yaitu ruang operasi Tufan Al-Aqsa. Ini kan mau ada rencana NGO kemanusiaan masuk ke Gaza. Betul. Masih belum ya? Masih belum kondusif. Tarik ulur ya karena pertama daya penunjang kehidupan di sana juga minim. Yang kedua, nih Mesir sama Jordan belum bisa menggaransi kalau masuknya gimana, berapa truk yang bisa masuk. Karena saat ini tuh semuanya tergantung Trump. Iya ya. Karena ada uniknya ya. Jadi ceasefire itu diadakan beberapa hari sebelum penemuan nominasinya Nobel. Jadi dia berharap untuk mendapatkan hadiah Nobel. Dan kemudian warga Gaza diminta untuk bikin video terima kasih Trump. Katanya dia bikin terima kasih Trump, katanya pada bikin terima kasih Trumpnya unik. Terima kasih Trump untuk ngebom rumah saya. Terima kasih Trump untuk membuat anak saya meninggal. Terima kasih Trump untuk gitu. Terima kasihnya untuk hancuran malah. Itu dia. Wah, ya kita doakan yang terbaik teman-teman semuanya. Karena ceasefire yang tadinya kabar gembira ternyata masih kabar yang krisis ya. Menyedihkan lah kemarin ada Saleh itu kan. Siapa lagi wajah kita di dalam kalau gitu kan? Udah nggak tahu lagi yang mana. Pokoknya siapa aja yang share berita dari dalam ya kita coba amplify teman-teman semuanya. Walaupun nggak ada profil khusus yang sekarang ini bisa menjadi rely on gitu orang tersebut gitu. Nggak ada sekarang karena kan mungkin yang baru-baru adik-adiknya udah mulai pada konten ya. Betul. Ada yang tadinya content creator di dalam yang ngomongin kehancuran tapi ngambil hikmahnya, meninggal juga. Betul. Ya, nggak ada ampun gitu, semuanya kena semua. Yang konten pakai handphonenya Ipung ya, itu kejutek kemana-mana pasti yang pakai itu pada meninggal. Waduh, kita doakan semua tetap berjalan dengan baik teman-teman semua apa yang diperjuangkan warga Gaza ini. Lihat bagaimana perjuangan mereka, udah sampai kayak bagaimanapun mereka masih berjuang. Ini kurang apa lagi coba? Ini mah lebih mudah untuk menyerah dibanding berjuang, ya nggak? Betul. Tapi pilihannya berjuang. Pilihan berjuang karena ini adalah tanah kita. Ada pesan terakhir, antum? Pertama, teman-teman jangan hilang kontak dengan Palestina. Teman-teman harus tetap boikot dan ini adalah masa kritis. Banyak banget teman-teman kita pemimpin lembaga kemanusiaan mengkhawatirkan, udah ceasefire, ya udah nggak mau lagi donasi. Kan ini kan angkanya naik. Malah harus bangun. Nah itu dia justru kan. Ketika lagi kenceng-kencengnya perang kan kita harus ngeluarin karena apa? Biar masyarakat percaya donasi nyampe. Cuman karena kita udah ngeluarin semasa perang, habis dong duitnya. Kalaupun nggak habis ya tinggal dikit. Justru sekarang ini kan waktunya membangun lagi. Nah masyarakat karena udah selesai perangnya, ya udah mereka nggak lagi berdonasi, nggak lagi membangun dan lain sebagainya. Dan terutama yang paling penting adalah tetap boikot. Tadi ada informasi bagus mana Ipung-Ipung itu ya. Dan sebenarnya sekarang udah terungkap lagi bahwa yang sebenarnya lebih terafiliasi, yang memang di sana ada perangkat software mata-matanya penjajah itu Samson. Oh, Samsul. Iya, Samsul kan ramai tuh. Dibongkar tuh. Tapi di Timur Tengah ya. Tapi kalau teman-teman pergi ke Timur Tengah, aplikasi itu aktif atau gimana saya nggak paham. Seri M sama seri S. Maksudnya dia ada buat ngedetect gitu. Iya, ada aplikasi yang nggak bisa dihapus di dalam yang ditanamkan sama Samsulnya itu. Wow. Berarti sama apa juru bicara kita tamu kita kemarin dari South Africa mengenai Samsul. Waduh, ya mudah-mudahan teman-teman yang udah keburu punya, udah kita hujahnya karena kita belinya buat pakai sehari-hari dan juga bukan buat ini dan juga teman-teman juga nggak di sana kan. Ya mudah-mudahan diampunin lah kita. Jazakallah khair, Syekh. Ya, jazakumullah khairan. Daging ini dan makin terungkap jelas ya bahwa bagaimana kita bisa bersikap ya. Bagaimana kita juga ya ada salah paham dengan saudara kita sendiri antara para jurnalis, kemudian ada yang syahid juga bahwa ternyata dia dalam kondisi seperti apa, baru kita dengar sama-sama.
yang keadaan perang aja ada pengkhianat, gimana yang nggak perang? Lebih banyak jangan-jangan kita nggak tahu. Makanya kita saling menjaga teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi pemberat paling kita nanti di akhirat. Sampai ketemu lagi. Silakan share link ini ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.